Makanya ini saya ceritakan pada ibu-ibu. Ibu-ibu nggak usah khawatir. Selama ini kista kan juga bingung dari mana munculnya. Sebenarnya munculnya kista itu satu yang saya sudah sering tanggapi. Jengkel mau dikeluarkan tapi nggak dikeluarkan, diem sama suami atau sama keluarga, diem aja. Makanya ibu tadi mengakuin dia kan, saya sering diem. Kalau jengkel diem, itu nanti lambat laun nanti muncul kista. Nah kalau sudah dirasakan sakit, berarti memang selain diem, biasanya sekarang sudah pakai marah. Nah itu biasanya kalau dokter ini sudah mulai kelihatan akut. Makanya di sini bagaimana caranya menghilangkan sakit yang ada di kista tadi dan juga kistanya. Ibu yang ada di Batam, saya mohon untuk sekarang kalau ada masalah dengan suami atau dengan keluarga, saya mohon untuk cari solusinya dengan baik. Jadi kalau momennya jengkel dengan suami, bilang sama suami, Pak, saya mau cerita tapi Bapak jangan marah ya. Nah itu kan lebih bagus. Enggak Ibu? Iya. Lebih bagus kalau berani, jangan marah ya. Boleh cerita. Saya kemarin jengkel karena Bapak begini, tapi kita cari solusinya. Oh itu keluarga itu insya Allah nanti terjaga itu. Amin ya. Itu terjaga karena kita mau komunikasi baik. Iya. Jangan marah ya Pak ya, saya mau cerita ini. Nah itulah yang saling mengingatkan. Makanya ibu yang di Batam tadi, saya mohon untuk kalau ada masalah selesaikan dengan baik, baik dengan suami ataupun dengan keluarga. Jangan dipendem marahnya, jangan juga marahnya dikeluarkan, karena marah itu dosa sebenarnya. Dan bagi pemirsa di rumah, jika Anda punya unek-unek yang sama, jangan dipendam, jangan didiamkan, gabung bersama kami. Kirim caranya SMS ya, telepon ke sini, ketik hati, spasi pertanyaan ke 9388. Yang berikutnya Ustadz, silakan. Ya. Tadi ibu yang di Bandung ya, yang putranya Tasik ya, Tasik, maaf, Jawa Barat. Iya. Yang selaput otak, iya. Itu umurnya 4 tahun. Nah disinilah kita itu akan menyadari bahwa orang tua itu punya tanggung jawab kepada anak-anaknya sebelum akil balik. Nah salah satunya kalau mamanya ini selaput otak yang kena radang selaput otak, berarti ada sesuatu di otak yang tidak beres. Nah, di sini biasanya ya, saya minta maaf ibu yang di Tasik tadi, ini ada salah satu antara kalau tidak ayahnya, ya ibunya, ini yang sering kalau ada masalah difikirkan, marahnya difikirkan tapi tidak diselesaikan. Sama ya, marahnya dipikir. Nah itu nanti yang peringatan dari Allah Ta'ala itu belum tentu ke orangnya sendiri, tapi malah ke anaknya karena anaknya belum akil balik. Iya. Jadi anaknya bisa panas, tap, nah baru nanti dites ke dokter radang selaput otak. Makanya ibu yang di Tasik, saya mohon nanti ya dibicarakan dengan suami, siapa yang dalam pikiran selalu emosi, nanti selesaikan dengan baik, dua-duanya tahajud, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, mohon kesembuhan. Ya, insya Allah nanti Allah memberikan hidayah pada ibu. Iya, Mas Danu, saya takut nanti kalau nggak baca SMS nanti ada apa-apa dengan otak saya. Ustadz, bagaimana hukumnya atau dosakah seorang suami yang telah menelantarkan anak-anaknya karena dia menikah lagi? Menikah lagi dan melupakan kami. Terima kasih atas jawabannya dari 088 sekian. Silakan Ustadz. Iya, kalau dosakah? Kalau dosakah itu jelas dosa ya, jelas. Kalau kata ibu ya. Bukan dosa lagi. Malah dendam nanti ya. Karena memang ini berhubungan dengan salah satu firman Allah, wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulman fasawfa nuslihi naro. Jadi barang siapa dengan melanggar hak dan berbuat aniaya, berbuat dolim, maka cukup balasannya adalah neraka jahanam. Nah, jadi siapa yang melanggar hak, kalau suami melanggar hak tidak menafkahi istri, ya dia akan masuk neraka. Nah disinilah sama, aniaya, dolim, termasuk itu ya disakiti hati, sakiti fisik, sebenarnya itu juga masuk neraka. Nah neraka di akhirat jelas ya, kita jelas sekali. Nah nerakanya dunia itu yang mana? Nerakanya dunia itu ya sakitnya kita. Kira-kira kalau analisis Ustadz nih, analisis saja kita. Kalau suami zalimin lantarkan anaknya 2 tahun berturut-turut, nggak ngasih nafkah lahir batin, apakah akan ada penyakit yang mungkin nanti muncul gitu sebagai hukuman dari yang di atas, teguran? Iya, kalau teguran jelas. Kalau teguran masalah tentang beliau tidak menafkahi, ini biasanya biasanya tegurannya itu berhubungan dengan sering tabrakan. Masya Allah.
Jadi nanti kalau mamanya melakukan sesuatu, ini yang saya amati biasanya nanti tabrakan atau patah kaki. Entah kanan, entah kiri. Itu pinternya Allah Ta'ala. Jadi kalau ada seorang yang patah kakinya, biasanya beliau itu memberhentikan hak dari orang lain. Nah, itu biasanya begitu. Jadi kemarin juga ada waktu saya ngisi jamaah pengajian di daerah utara Jogja. Itu ada salah satu jamaah yang tidak sadar selama 3 minggu dan patah kaki. Itu saudaranya cerita, saya hanya cuma bilang, ini mohon, biasanya ini bapak ini dulu kalau di keluarga agak keras dan maaf sering mendolimi. Kata beliau, iya memang. No. Berarti gimana caranya doakan ini saudara-saudaranya sama istrinya, doain untuk sembuh. Alhamdulillah 3 minggu belum sadar itu, setelah kita doa sama-sama, besoknya alhamdulillah sembuh. Baik. Nah, makanya di sini ada pengalaman. Jadi jangan mendolimi tentang kalau bukan haknya jangan kita ambil. Iya. Ya. Nah, pemirsa, jika Anda tidak ingin patah kaki dan terlanjur sudah menzalimi istri dan anak-anaknya, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ntar patah kaki ya, sebelah kiri atau sebelah kanan. Tapi semua Allah yang berkehendak, kita hanya antisipasi bagaimana caranya, apa yang kita lakukan itu yang terbaik di mata Allah dan di mata manusia. Betul Bukan begitu, sekali. Ustaz? Silakan bagi Anda yang punya curahan hati, hatinya jangan dipendam-pendam, utarakan bersama kami. Caranya bisa lewat telepon, di layar telepon di TV Anda sudah Anda lihat, atau di SMS ketik hati spasi pertanyaan Anda, kirimkan ke 9388. Kita masih bersama acara Siraman Kolbu Bengkel Hati dengan Mas Danu. Silakan yang mau bergabung atau SMS, silakan bergabung bersama kami. Silakan lanjutkan Ustadz kasusnya. Iya, yang harus kita ketahui bahwa sebenarnya kita hidup itu bisa memilih, kan begitu ya. Kita punya kitab kita Al-Quran itu untuk kita lakukan setiap saat, setiap hari. Jadi banyak sekali, kalau Mas Faiz sudah paham, kalau di pesantren itu kan sering sekali kita tadarus ya. Iya. Kalau yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dalam hadis qudsi bahwa seorang yang nanti akan masuk surga, seorang yang akan diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala, orang tersebut harus hafal Al-Quran dan mengamalkan. Jadi kita harus memahami. Nah, mengamalkan ini, ada sebagian saudara kita itu mengamalkan itu dengan membaca berulang-ulang. Boleh, kalau niatnya lillahi ta'ala boleh ya. Sah-sah saja. Tapi mengamalkan yang dimaksud di dalam hadis qudsi tersebut itu adalah mengaplikasikan. Jadi kalau umpamanya salah satu firman Allah, umpamanya tadi sempat saya ceritakan, wastaghfir lahum, ya, mohonkan ampun kesalahan mereka kepada Allah Ta'ala, ya kita coba amalkan. Jadi kalau suami kita atau istri kita salah, coba kita ada yang masuk Ustadz, telepon dan SMS juga masuk. Kita telepon dahulu sebentar. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana?